英雄がいます。 Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang misteri kematian Jiraiya dan kemunculan Kashin Koji sebagai cloningan Jiraiya di anime Boruto. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini, let's go! Dalam seri Naruto, Jiraiya merupakan salah satu karakter paling penting bagi pemeran utamanya. Bagaimana tidak, dia memegang 3 peranan sekaligus, yakni sebagai guru, ayah, ataupun kakek di mata Uzumaki Naruto. Berada di dekat Jiraiya membuat Naruto merasa sangat nyaman. Seperti ketika dia masih remaja, Naruto sangat percaya pada kemampuan gurunya itu sehingga dia tidak pernah takut bila Akatsuki datang mencarinya. Naruto sangat yakin bahwa gurunya merupakan ninja yang sangat hebat dan sudah berada pada level yang berbeda. Namun pada seri Naruto Shippuden, dia harus mati di tangan senior Naruto yakni Uzumaki Nagato. Pada awalnya ketika melihat kematian Jiraiya, kita mungkin beranggapan kalau itu biasa saja, atau kematiannya tidak memunculkan sebuah plot hole. Akan tetapi saat di Perang Dunia Shinobi keempat terjadi, Kabuto menggunakan pasukan Edo Tensei untuk melawan aliansi Shinobi. Pasukan tersebut terdiri dari ninja biasa hingga ninja legendaris yang sebenarnya telah hidup lama sebelum era mereka. Bahkan ninja di generasi Hashirama juga dihidupkan kembali oleh Kabuto seperti Madara dan juga para Kage generasi kedua. Sejak sistem Edo Tensei memiliki peran penting dalam arc Perang Dunia Shinobi keempat, admin kemudian merasa senang bahwa berarti Jiraiya juga ikut di Edo Tensei. Namun setelah menunggu lama, kita tidak pernah melihat kalau Kabuto memiliki jasad Jiraiya lalu menggunakannya. Nah, akibat hal itu, yang tadinya kita merasa kalau kematian Jiraiya merupakan sebuah kejadian yang lumrah, kini kita merasa sedikit aneh. Bagaimana kita tidak merasa aneh? Jiraiya adalah sosok penting bagi Naruto dalam masa perkembangan kemampuannya. Mengapa Masashi Kishimoto tidak memasukkannya sebagai salah satu ninja yang di Edo Tensei? Sebenarnya apa yang terjadi, ya kan? Tentu ini sangat tidak adil ketika mengetahui bahwa Jiraiya merupakan satu-satunya ninja populer yang tidak dihidupkan kembali. Jangankan di Edo Tensei, kematiannya pun masih sekedar diperlihatkan tenggelam ke dalam lautan saja. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah Jiraiya tenggelam. Dari sinilah kemudian muncul banyak pertanyaan dari kalangan para fans Naruto. Sebenarnya mengapa Kabuto tidak memunculkan Jiraiya juga? Dan secara kebetulan Masashi Kishimoto sepertinya telah menjawab pertanyaan para fans itu dari karakter Kabuto. Kabuto pernah bercerita kalau sebenarnya masih banyak ninja lain yang akan dia hidupkan. Namun sayangnya jasad mereka sangat sulit untuk ditemukan dan Kabuto juga mengaku kalau dia tidak bisa menemukan jasad Jiraiya. Seperti yang kalian ketahui kalau Jiraiya mati tenggelam ke dasar lautan di desa Amegakure. Jiraiya mati setelah ditusuk oleh Pain menggunakan besi hitam yang berasal dari kemampuan mata Rinnegan. Inilah yang kemudian membuat Jiraiya langsung tenggelam ke dasar lautan karena besi yang menempel di tubuhnya itu memiliki bobot yang sangat besar. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa Jiraiya mati itu bertepatan dengan momen Kabuto yang telah merubah tubuhnya menjadi seperti Orochimaru. Kabuto melakukan perjalanan untuk mencuri jasad para ninja terkenal untuk dikumpulkan dan salah satunya adalah jasad Jiraiya. Dan jika kita mencoba menentukan sebuah waktu tepatnya Kabuto mencari jasad Jiraiya adalah bisa jadi 3 hari setelah dia mati dikalahkan oleh Nagato. Atau mungkin saja saat itu Kabuto telah mengetahui kalau Jiraiya telah bepergian ke desa Amegakure. Karena tentu saja sangat aneh bahwa Kabuto mengetahui kalau jasad Jiraiya tenggelam di lautan Amegakure, ya kan? Dari mana atau siapa yang memberitahukan informasi itu kepada dia sementara saat itu dia belum bergabung atau bahkan beraliansi dengan Zetsu maupun Obito. Berarti secara langsung Kabuto sebenarnya sudah tahu semua hal yang dilakukan oleh Jiraiya. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Kapan Kabuto pergi ke Amegakure untuk mencari jasad Jiraiya? Nah, jawaban dari admin adalah ketika Pain keluar dari desa Ame dan pergi ke desa Konoha untuk menangkap Naruto. Sehingga Pain maupun Conan tidak bisa mengetahui kalau Kabuto telah menyusup ke dalam desa Amegakure. Tapi guys, ini masih sebuah teori, oke? Dan mari kita lanjutkan. Nah, setelah dia sampai di sana, Kabuto benar bahwa dia tidak menemukan jasad Jiraiya di dasar lautan Amegakure.
Ini merupakan pencarian yang sia-sia, bahkan sebenarnya Kabuto bisa mendapatkan jasad Jiraiya. Bahkan para Kage generasi kedua yang sudah lama mati puluhan tahun yang lalu masih bisa dia hidupkan kembali. Padahal secara teori seharusnya tubuh mereka telah menjadi tulang belulang. Lalu mengapa jasad Jiraiya dia tidak temukan? Padahal jasad Jiraiya belum bisa langsung dikatakan hancur ataupun melebur. Perlu beberapa minggu atau bahkan bulan untuk tubuh manusia bisa melebur karena sebuah air. Nah, jadi jawaban dari admin adalah kemungkinan kalau Jiraiya telah diselamatkan oleh Sanzo Amado. Dahulu sebelum ada Boruto, teori ini belum ada dan bahkan orang-orang juga masih percaya kalau Jiraiya benar-benar tidak bisa lagi dimunculkan. Akan tetapi ketika seri Boruto muncul, kita dikejutkan oleh salah satu karakter dari organisasi baru yang bernama Kara memiliki satu anggota yang sangat mirip dengan Jiraiya. Bahkan sebenarnya bukan lagi mirip, tapi memang seperti Jiraiya saat masih di masa-masa mudanya. Dia adalah Kashin Koji sebagai salah satu orang inti dari organisasi tersebut. Sebelum dia, admin ingin mengatakan juga kalau Ao juga muncul kembali dalam seri Boruto. Seperti yang kita semua tahu, dalam serangan Jubi yang begitu dahsyat, Ao bahkan masih bisa selamat. Admin sempat tidak percaya dengan hal itu. Namun bukan Kishimoto namanya kalau tidak membuat kita bernostalgia kembali. Jadi dari kasus Ao itu, admin sempat berpikir kalau mungkin saja Jiraiya juga telah hidup kembali atau bahkan dihidupkan dengan jutsu Rinne Tensei milik Nagato. Atau teori yang paling mungkin adalah dia diselamatkan oleh Amado sebelum Jiraiya benar-benar mati. Ini tentu saja teori yang cukup gila karena jika kita melihat keadaan Jiraiya saat itu, sangat mustahil baginya untuk bisa bertahan. Namun di dunia fiksi anime tidak ada kata mustahil, ya kan? Apalagi kalian telah tahu seperti apa Amado itu, yang mana dia merupakan ilmuwan cerdas yang melebihi Orochimaru. Saat ini admin tidak percaya begitu saja kalau Koji merupakan sebuah kloningan. Mungkin saja ini merupakan trik dari Kishimoto yang membuat kita semua seakan-akan percaya kalau itu benar adanya. Padahal bisa jadi dia sedang menyiapkan rencana besar ke depannya untuk mengungkap siapa Kashin Koji maupun Amado. Dan juga jika kita berbicara tentang cara Amado mendapatkan DNA Jiraiya, dia mungkin menemukan lengan Jiraiya yang putus di tempat pertarungannya dengan Nagato. Ini bisa menjadi alasan bagi kalian untuk percaya kalau Koji hanyalah sebuah kloningan, namun tidak bagi admin. Apakah kalian tidak pernah berpikir, dari mana sebenarnya Amado tahu semua kemampuan milik Jiraiya? Bahkan Rasengan atau energi alam pun dikuasai oleh seorang kloningan. Ini agak aneh dan tentu tidak masuk di akal. Tapi admin juga tidak ingin memaksakan kehendak kalian untuk meyakini kalau Koji adalah Jiraiya yang asli. Admin hanya memberikan sebuah teori, akan tetapi ini mungkin bisa menjadi pertimbangan ke depannya ketika Koji kembali diperlihatkan dalam serial Boruto. Dan itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak cerita Naruto yang masih menjadi misteri yang akan admin bahas pada channel ini. Jika kalian suka dengan channel ini, maka jangan lupa untuk berlangganan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.